jangan area, gaskan, gaskan. Yang rusak ada berapa banyak? 67 besok keluarin. Mulai bertahap kita keluarkan. Besok keluarin. Bisa? Bisa. Siap, terima kasih banyak Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Dampingi dari pengacara hukum dari Yasa Law PAM telah melakukan penyampaian uji materi ke Mahkamah Agung terkait salah satu peraturan pemerintah, yaitu peraturan nomor 11 tahun 2023. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah narasi atau yang berkembang isu opini tanggapan masyarakat yang ada di pelosok Nusantara ini. Saya ingin menyampaikan beberapa hal terkait dengan kondisi saat ini, tuntutan masyarakat, nelayan, dan dari berbagai pihak atau stakeholder yang terkait. Yang pertama yang ingin saya sampaikan adalah kita tahu bahwa pelabuhan perikanan merupakan simbol utama dalam sistem perikanan tangkap nasional yang berfungsi tidak hanya sebagai tempat sandar dan pendaratan ikan, tetapi juga sebagai pusat pelayanan logistik, administrasi, pengawasan, dan distribusi hasil perikanan. Dalam konteks kebijakan nasional, pelabuhan perikanan memegang peranan strategis dalam mendukung implementasi penangkapan ikan terukur yang bertujuan untuk menjaga keberlanjutan sumber daya ikan sekaligus memberikan kepastian usaha bagi pelaku perikanan. Demikian, sejak implementasi kebijakan PET diberlakukan secara bertahap berdasarkan wilayah pengelolaan perikanan, muncul fenomena penumpukan kapal perikanan di pelabuhan pangkalan, khususnya pada pelabuhan dengan kelas menengah dan besar. Penumpukan kapal tersebut tentunya ditandai dengan meningkatnya kepadatan dermaga, lamanya waktu tunggu kapal untuk sandar maupun bongkar muat, serta menurunnya efisiensi pelayanan kepelabuhanan. Tentunya fenomena ini sering kali dipersepsikan secara sederhana sebagai akibat langsung dari kebijakan PET. Padahal secara konseptual dan empiris, penumpukan kapal merupakan gejala struktural dari ketidakseimbangan antara kebijakan pengelolaan perikanan berbasis zona dan kota dengan kapasitas operasional pelabuhan perikanan berdasarkan kelasnya. Kita tahu bahwa kebijakan PET ini mengatur zona penangkapan, kota hasil tangkapan, serta pelabuhan pendaratan yang ditetapkan untuk kapal perikanan. Tetapi dalam praktiknya, kebijakan ini mengubah pola operasi kapal, antara lain melalui peningkatan frekuensi sandar, perubahan durasi melaut, serta kewajiban administratif yang lebih ketat. Perubahan tersebut menuntut sistem perubahan yang adaptif dan responsif. Kita tahu bahwa sebagian besar pelabuhan perikanan Indonesia ini masih dikelola dengan pendekatan single pangkalan, di mana kapal terdaftar beroperasi. Selain itu, perbedaan kelas pelabuhan yang mencerminkan kapasitas dermaga, kolam pelabuhan, fasilitas penunjang, serta kemampuan kelembagaannya belum sepenuhnya dijadikan dasar dalam pengaturan operasional kapal berbasis penangkapan ikan terukur ini. Akibatnya apa? Pelabuhan dengan kelas dan kapasitas yang terbatas dipaksa menanggung beban pelayanan kapal yang tidak proporsional, sehingga memicu penumpukan dan konflik ruang sandar. Dengan demikian, kita dapat memahami bahwa penumpukan kapal bukan semata-mata persoalan teknis pelabuhan, melainkan permasalahan sistemik yang melibatkan interaksi antara kebijakan PET, kelas pelabuhan, dan strategi pengelolaan operasional pelabuhan. Kalau kita mengaitkan antara keterkaitan
penumpukan kapal dengan kinerja pelabuhan. Tentunya dampak langsungnya terhadap kinerja pelabuhan itu mengalami penurunan. Indikator kinerja seperti waktu tunggu kapal, waktu putar kapal, tingkat utilisasi dermaga, serta kualitas pelayanan administrasi mengalami penurunan signifikan ketika kapasitas pelabuhan tidak mampu mengakomodasi aktivitas kapal. Dalam jangka panjang, kondisi ini tentunya tidak hanya merugikan nelayan dan pelaku usaha perikanan, tetapi juga berpotensi menghambat efektivitas kebijakan PIT itu sendiri. Jadi ketika kapal terlalu lama berada di pelabuhan, akibat keterbatasan pelayanan, maka efisiensi rantai pasok perikanan akan terganggu. Biaya operasional akan meningkat dan kepatuhan terhadap regulasi berpotensi menurun. Oleh karena itu, peningkatan kinerja pelabuhan perikanan menjadi prasyarat penting bagi keberhasilan kebijakan PIT, khususnya dalam konteks pelabuhan pangkalan yang menjadi titik tumpu operasional kapal perikanan. Jadi solusi yang saya bisa sampaikan terkait dengan permasalahan ini adalah solusi terhadap penumpukan kapal ini tidak dapat dilakukan dengan pendekatan seragam, mensampuratakan, melainkan harus mempertimbangkan kelas pelabuhan dan fungsi operasionalnya dalam sistem PIT. Pelabuhan kelas Samudra dan Nusantara sebaiknya diarahkan sebagai hub utama aktivitas PIT, sementara pelabuhan kelas C atau PP Pantai dan PPI itu berperan sebagai pelabuhan operasional pendukung dan pendaratan kapal skala kecil. Jadi strategi utama yang ditawarkan dalam hal ini adalah penerapan pengelolaan pelabuhan adaptif berbasis PIT yang meliputi pengembangan sistem multi pangkalan operasional, pengaturan slot sandar berbasis karakteristik kapal dan zona PIT, penerapan zona labu resmi bagi kapal menunggu pelayanan, serta penguatan layanan terpadu PIT di pelabuhan. Jadi melalui strategi ini, aktivitas kapal tidak lagi terkonsentrasi pada satu pelabuhan pangkalan, melainkan tersebar secara terukur dan terkontrol sesuai dengan kapasitas dan kelas pelabuhan. Dengan demikian, penumpukan kapal dapat dikurangi tanpa mengurangi kepatuhan terhadap kebijakan PIT. Dalam strategi ini, pengelolaan pelabuhan diposisikan sebagai variabel mediasi yang menjembatani hubungan antara kebijakan PIT dan kinerja pelabuhan perikanan. Implementasi PIT dan kelas pelabuhan itu mempengaruhi pilihan strategi pengelolaan yang selanjutnya menentukan tingkat kinerja operasional. Kira terkait dengan hal ini, itu adalah solusi yang bisa kita sampaikan, bahwa bagaimana permasalahan penumpukan kapal ini bisa dikaitkan dengan kebijakan PIT, dan kebijakan PIT ini adalah solusi yang sangat ideal dan sangat bagus untuk menyelesaikan permasalahan terhadap penumpukan kapal di pelabuhan pangkalan yang tidak sesuai dengan wilayah penangkapan yang dioperasikan kapalnya. Dengan ini, mari kita dukung kebijakan penangkapan ikan terukur supaya lebih terjamin dan lebih terarah dan terkontrol.